Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya akan membahas mengenai bau yang khas. Apabila panjenengan mencium bau ini di rumah panjenengan, maka panjenengan bisa menetralkan energinya nggih, supaya tidak menjadi sesuatu pertanda yang buruk bagi panjenengan dan penghuni rumah. Monggo disimak dulur, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat nggih bagi panjenengan yang memang memerlukan penjelasan. Wilujeng rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, mungkin di antara panjenengan pernah mencium bau sesuatu nggih. Kalau bau amis, bau harum, bau busuk, bau-bau seperti itu, bau bunga ya, itu mungkin panjenengan pernah. Tapi ini bau yang khas. Bau yang mana munculnya tengah malam, tidak ada yang memasak, tetapi baunya itu breng gitu, bau ketela bakar atau singkong bakar. Nah, kalau cuma baunya saja ini tidak mengganggu nggih, malah enak ya di hidung ya, baunya enak, iki menggugah selera untuk makan. Tapi ini masalahnya setelah mencium baunya panjenengan merasa tidak enak rasanya, hawanya, auranya itu bikin gerah, nggak enak. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Nah, tahu ndak panjenengan dulur? Ini kalau orang Jawa dulu mengatakan berarti enek gendruwoni ya. Bagi yang tidak percaya, mungkin ini dianggap sebagai sesuatu yang halusinasi atau cuman alah biasa, ambu-ambuan biasa, mungkin tetangga yang masak atau dari kejauhan tertiup angin. Tapi bagi orang yang paham sekali, gak mungkin tonggoku masak seperti ini, apalagi ini tengah malam, apalagi ini dibakar dan baunya itu menyengat dari rumah sendiri. Nah, ini memang bisa jadi ulah dari makhluk yang tidak kasat mata. Tepatnya kalau orang Jawa itu mengatakan gendruwo. Lah, kok bisa? Kenapa harus bau singkong bakar atau ketela bakar ini? Karena dulu dulur, makanan orang rakyat jelata kan singkong nggih, lek dibakar kan praktis nggih, cepat penghidangannya. Nah, mereka itu ya juga menyukai aroma dari singkong bakar tersebut. Sebenarnya itu tidak hanya di rumah saja dulur, di tempat tanah yang lapang ya, di dekat area pohon yang besar bisa saja dijumpai bau-bau seperti ini. Mungkin bagi panjenengan yang belum pernah itu paling orang yang sedang bakar-bakar ketelan. Tapi kalau zaman dulu nggih, itu hal ini itu sudah wajar, sering terjadi. Tapi dulur, belum tentu juga nggih hal ini dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Bisa juga ini halusinasi penciuman atau memori penciuman. Nah, ini disebut pantosmia ya. Tapi dulur, kalau yang mencium itu bukan panjenengan saja, seisi rumah itu juga sering menciumnya, baunya seperti itu. Sedangkan orang lain itu tidak. Nah, itu memang ulah dari yang menghuni rumah panjenengan. Bisa jadi itu sebenarnya cuma lewat saja, tapi bisa jadi juga mengganggu. Nah, lalu bagaimana cara menetralisir energinya supaya tidak berlarut-larut tinggal di tempat tinggal panjenengan? Sabar, panjenengan cermati dulu penjelasan saya ini nggih. Mencium singkong bakar di tengah malam tanpa sumber yang jelas, artinya tidak ada yang memasaknya, baunya sangat jelas dan itu cukup mengganggu nggih. Auranya berbeda, ini jelas dianggap sebagai kehadiran makhluk gaib. Sebenarnya bukan sekedar kehadiran gendruwo saja dulur ya. Apalah penyebutannya untuk keyakinan panjenengan, tapi masyarakat Jawa menyebutnya gendruwo ya. Tapi bau khas ini bisa juga bertanda sebagai penyampai pesan
atau menguji kewaspadaan batin seseorang. Sebenarnya tergantung konteks dan waktu munculnya bau tersebut nggih. Beberapa kemungkinan ya yang perlu panjenengan pelajari saat panjenengan mengalami sendiri loh nggih, bukan berdasarkan katanya ya. Kalau saya memang wis kata ngalami dhewe saya dulur. Jadi saya paham ini nggih. Dan pengalaman pribadi ini saya bagikan panjenengan bukan untuk menakuti, tetapi untuk meningkatkan kewaspadaan panjenengan dan kehati-hatian panjenengan. Ben lek ketemu masalah yang serupa dengan saya lah, panjenengan bisa mengantisipasi tanpa panik. Kemungkinan yang terjadi beberapa tanda kalau panjenengan mencium bau singkong bakar ini, bisa jadi mereka ini hadir hanya untuk menunjukkan keberadaan mereka. Istilahnya ngenal nih dulur, menunjukkan bahwa mereka itu ada. Iki loh aku enek. Jadi bukan untuk menyakiti, tapi hanya ingin diakui keberadaannya, dan bisa jadi tertarik dengan penghuni rumah yang kondisi batinnya itu terbuka. Kayak toh capek, sedih, murung, ataupun pikirannya ini kosong. Biasanya sih kalau awal-awal memang begitu dulur, tapi kalau lama-kelamaan tujuannya memang untuk mengganggu. Makanya nggak boleh terlalu sedih ya, sampai melamun itu nggak boleh. Karena kalau sudah mencium bau ketela bakar di rumah ya, itu sudah bisa dibaca energi panjenengan oleh mereka. Jadi mereka akan mengulangi hal yang sama. Gak hanya untuk diakui keberadaannya ada, tapi sesuai yang ganggu dulur. Ganggunya itu karena kita sendiri yang mengundang. Lewat apa? Lewat perasaan sedih, lewat pikiran kosong, dan suka berhalusinasi. Lalu kemungkinan yang kedua itu memang tanda sedang diincar secara gaib. Misalnya begini dulur, ada energi negatif yang mendekat karena seseorang dianggap lemah secara spiritual ya. Yaitu tadi bermula dari sedih meningkat jadi depresi ya. Nah, ini bisa dikatakan sebagai sambetan dulur. Tujuannya memang awalnya seperti itu, tapi pengennya iki nempeli. Makanya ketika seseorang yang tidak pernah melakukan hal-hal yang aneh tiba-tiba bertingkah aneh, nah ini karena kesambetan itu tadi ya. Berawal dari dia mencium bau singkong bakar, atau mungkin di rumah itu ada juga yang sebenarnya mencium, tapi yang diincer itu salah satunya yang karena energinya lemah secara spiritual gampang kesambet. Kemudian kemungkinan yang ketiga itu karena akan ada pertanda perubahan yang besar ya. Contohnya seperti akan kedatangan tamu penting ya, atau akan mengalami kejadian yang besar yang tak terduga ya. Mengenai kejadian baik buruk itu tergantung kondisi batin yang mencium. Kalau yang terciumnya itu tadi kok gelisah, rasanya nggak enak ya, kurang lebih nanti yang dirasakan seperti itu. Tapi kalau saat mencium aromanya ini ada rasa tiba-tiba fresh, seperti kena angin segar, tiba-tiba seneng aja ya, berarti akan ada perubahan baik yang akan dirasakannya. Kejadian-kejadian yang tak terduga, yang bikin senang atau bikin susah, tergantung dari kondisi batin yang mencium baunya. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasinya atau menetralkan energinya ketika ngalami ya tengah malam mencium bau singkong bakar atau ketela bakar itu, supaya hal ini tidak mengganggu di kehidupan nyata kita, supaya tidak angen-angen, supaya tidak masuk ke alam bawah sadar dan tidak tercipta gangguan-gangguan nyata. Itu bagaimana cara menetralisirnya. Nah, mungkin bagi panjenengan yang memiliki kepercayaan
sendiri, baca-baca doa sendiri, mengkhususkan kalau diganggu ini baca ini ya monggo silahkan. Tapi ini saya membagikan secara universal gitu lur. Jadi tidak berdasarkan agama tertentu. Panjenengan agama dan kepercayaannya apapun bisa mencoba ini, nggih. Karena di sini saya memberikan solusi berdasarkan energi, bukan berdasarkan keyakinan atau kepercayaan, nggih. Nah, yang pertama panjenengan bisa lakukan itu dengan sikap yang tenang dan penolakan secara halus. Ini penolakan secara energi gitu lur. Artinya panjenengan tidak ada rasa was-was ya. Nek ngedepi ngono kuwi ndak boleh dagdikduk dulur ya. Tenangkan dulu. Kalau panjenengan bisa menguasai diri panjenengan sendiri, itu artinya panjenengan bisa menguasai aura di sekitar panjenengan. Tapi kalau panjenengan menguasai diri sendiri saja tidak bisa, apalagi mengendalikan yang ada di luar panjenengan. Nah, panjenengan bisa mengucapkan ya dengan hati yang tenang, tapi ngomongi senajan iri mantep dulur. Paham nggih? Dalam kondisi tenang dan ngomong mantep, paham nggih? Jadi gini, jenengan bisa uluk salam ya. Kemudian panjenengan ucapkan kalau kehadiranmu tanpa izin dan membawa gangguan maka kembalilah ke asalmu. Ini adalah tempatku dan kamu punya tempat tersendiri. Aku tidak mengganggumu dan kamu juga jangan menggangguku. Terlihat sederhana dulur, tanpa doa, tanpa mantra ya. Tetapi perkataan ini mengandung energi alami secara positif. Panjenengan menolak secara halus tanpa menyakiti. Daripada panjenengan membacakan mantra-mantra sing wangel-angel kae ya toh, sing kono malah tersinggung. Istilahnya itu gini dulur, kita itu kalau ngusir orang, kalau secara halus, perkataan yang halus, orang bisa menerima, orang bisa sungkan. Begitupun dengan yang tak kasat mata. Kalau panjenengan memperlakukan dengan istilahnya menggunakan etika ya. Di sini secara energi ya tenang, tetapi kata-kata panjenengan mantep tanpa menyakiti. Nah, mereka akan pergi sendiri. Tapi berbeda kalau misalkan ada orang yang datang kepada kita moro-moro langsung diusir. Ini orang lah ya, mereka aja bisa tersinggung, bisa sakit hati, kemudian membalas ya. Sama dengan makhluk goib. Makhluk goib ya juga gitu. Kalau pengusirannya kita ini moro-moro langsung celeng ya, ditutuk sak nemene. Padahal mereka belum tentu ganggu ya. Mereka itu cuma menampakkan diri, cuma corone wong iki caper dulur. Mosok ya wis arep mbok tutuki kan nggak perlu. Cukup diberi ucapan yang tegas tapi mengena ya, tanpa menyakiti. Nah, kemudian yang kedua, cara yang dilakukan adalah nyalakan cahaya yang terang. Barangkali lampu di rumah panjenengan itu tidak begitu terang, nggih. Akhirnya rasanya kok sintru, nggih. Maka ganti atau nyalakan cahaya yang terang. Ini efektif untuk membuat energi negatif itu tidak betah dan pergi, dulur. Kemudian cara yang ketiga, buat suara yang keras ya. Apa lek ngarani panjenengan bisa ngeblok nih. Jadi ngeblok nih itu istilahnya gini dulu. Ada penebah tempat tidur. Itu panjenengan bisa geblok nih sekerasnya. Nah, kalau saya pribadi karena saya pernah mengalami sendiri, tak sumet nih mercon dulur. Efektif, bisa pergi. Mercone ya bukan yang besar terus membahayakan ya ndak dulur. Bantingan kuwi lho wis padha wae. Piro to harganya cuma berapa itu 3.000 apa. Jadi saya bantingkan itu. Tapi karena dulu kondisi rumah saya itu kan sangat sepi sekali. Saya itu ndak punya tetangga dulur. Tak jadi perumahan, tapi sangat sepi sekali ya dulu, tapi sekarang saya sudah pindah. Itu memang setiap hari saya diganggu. Jadi sing tak sumet kuwi lap-lap dor, sing suarane keras itu loh. Karena kalau nggak gitu dia nggak pergi. Makanya saya terpaksa nyumet sing gede pisan, sing banter suarane. Dan itu pun juga tidak mengganggu orang lain karena memang rumah saya jauh dari pemukiman. Tapi kalau panjenengan di rumah di perkampungan yang padat atau perumahan yang padat, nah panjenengan bisa lakukan itu. Penebah tempat tidur ya, itu digablok nih sak nemen nih ping 3 ya.
Jadi itu efektif memutus jembatan energi negatif antara dimensi gaib dan nyata. Yang keempat, ini kalau ada loh ya, berarti kan ini persiapan. Panjenengan ada kulit jeruk. Nah, kulit jeruk kering ini ya, kemudian daun pandan, ataupun kalau ada kayu manis, ini bisa dibakar. Kenapa? Aroma alami ini bisa mengusir aroma asing dan menyeimbangkan suasana. Kemudian ya, paginya, nah panjenengan bisa lakukan ini. Rumahnya dipel dengan perasan jeruk nipis. Kenapa? Nah, gendruwo amis dulur, ambune lebus. Nah, sesuatu yang lebus yang dari entitas gaib ini bisa dinetralisir dengan aroma bau dari jeruk nipis. Mereka tidak suka. Ada cerita di mana gitu lur, kalau ada kecelakaan itu tuh darahnya tidak boleh dikeceri jeruk nipis karena iki iso nggawe perih, jadi nangis ya. Nah ternyata jeruk nipis ini kalau digunakan untuk ngepel ruangan yang dimana rumah disinyalir ada gangguan atau ada gendrunya, ini bisa menggunakan jeruk nipis ini untuk nyerap energi negatifnya, ngilangi lebus lan amise. Nah dulur, bagi panjenengan yang mungkin mengalami hal-hal demikian bisa dicoba, atau ini untuk sekedar antisipasi saja nggih, kalau mungkin panjenengan pindah rumah di tempat yang baru ya, ngalami hal-hal yang seperti ini. Pengalaman saya, pengalaman panjenengan dan yang lainnya mungkin berbeda nggih dulur. Apa yang saya alami belum tentu juga dialami oleh orang banyak. Tetapi apa yang saya lakukan bisa saya bagikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi panjenengan semua. Saya Fitrika, salam rahayu.